Puji Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel, surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumah. Dalam kamar ada tingkap-tingkap yang terbuka mengarah ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di atas kamarnya ada tingkap-tingkap menuju ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Selamat pagi guru-guru sekolah minggu, selamat hari Minggu. Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Puji Tuhan. Tuhan mendidik di hatiku, mendidik di hatiku, mendidik di hati, mendidik di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan Sebelum terdengar mendidik, 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 mendidik di hatiku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan demi namanya. Mendidik di hatiku, mendidik di hatiku, mendidik di hatiku. Oh iya, ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku, tak dapat mengerti maksud Tuhan. Sebelum ku dengar, mendidik, 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 mendidik di hatiku. Bye-bye. Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintahnya telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada sebuah tingkap-tingkap ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa yang dilakukannya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih guru. Puji Tuhan.
Haleluya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangka, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Puji Tuhan. Coba, ada kan di sini? Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, selalu gembira. Lah susah, ku tak dapat mengerti. Masuk Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih hatiku. Hai teman-teman, halo. Hari ini kita mau nyanyi lagu Mendidih di Hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku, tidak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Dadah teman-teman, dadah. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Puji Tuhan. Dadah. Mendidih hati, mendidih hati, mendidih hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku, ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mandiri, 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 mandiri di hatiku. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan berteguhlah dalam doa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur Mazmur 62 ayat 6. hanya Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab sebab daripadanya lah harapanku. harapanku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Puji Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang dia biasa lakukannya. Puji Tuhan. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku.
Haleluya. Puji Tuhan, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan. Aku diberkati sepanjang Halo temanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Bersih, saling mendoakan, saling menguatkan. Kepada Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes. Iya. Puji Tuhan, kita semua bersyukur pagi ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Semuanya coba yang sudah mandi angkat tangan. Ada yang langsung ini enggak, baru bangun langsung duduk manis dia. Oh, udah pada mandi, udah wangi bersih. Yang sudah sarapan, angkat tangan. Ada yang belum sarapan? Lapar dong. Oh, udah pada sarapan. Wih, udah kenyang. Oh, belum, enggak banyak makannya. Oh, yang penting udah ada ya, isi perutnya, udah ada tenaganya. Kita akan mulai ibadah kita. Oke, adik-adik. Pasukan Kristus siap. Ya, Laskar Kristus berjaga. Oke, semuanya berdiri yang balita. Jangan duduk lagi. Kita mau bernyanyi, menari, memuji Tuhan. Setiap hari Senin. Hari apa dong? Oh, hari ini hari apa? Hari Minggu. Iya. Setiap hari Minggu kita ikut ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi, ku pergi sekolah minggu setiap hari Minggu. Minggu
semua anak yang rajin sekolah minggu, yang bernyanyi, yang berdoa, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Iya, ini anak-anak sekolah minggu, laskar-laskar Kristus. Ayo, kakak mau dengar tepuk tangannya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Ayo lagi. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Iya. Ayo, masih posisi berdiri ya. Iyalah, semangat. Pagi-pagi gitu loh. Udah mandi, udah sarapan. Iya, kita katakan, saya bukan pasukan berjalan, berkuda, menembak, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dong. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dong. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya, iya, Laskar Kristus berkemenangan. Kalau menang gimana? Nangis. Kalau menang cemberut. Gimana dong kalau menang? Senyum, senang, gembira. Iya, masa kalau menang nangis cemberut sih? Besut? Enggak, pasti hatinya senang. Karena apa? Tuhan Yesus. Kita nyanyi lagi ya. Hati senangnya ya. Ya, semua nyanyi ya. Nanti melompat. Hati senangnya ya. Hati senangnya ya. Hati senangnya ya. Di dalam, sekali lagi, hati senang. Hati senangnya ya. Hati senangnya ya. Hati senangnya ya. Di dalam Tuhan. Ayo. Bersuka cinta selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala berkat. Hati senang ya ya. Hati senang ya ya. Hati senang ya ya. Di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Iya, aduh, semua wajah-wajah anak sekolah minggu nih penuh senyum sukacita karena Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Ayo adik-adik, semuanya tetap posisi berdiri. Tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk. Duduk yang baik, duduk yang manis. Kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita yang akan dipimpin oleh Kak Angel. Kita bernyanyi, Bapakku datang padamu.
telinganya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang telah Kau beri bagi kami, untuk tidur yang pulas. Bahkan Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuat kuasa kami, namun karena penyertaan-Mu Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh mengikutinya. Bahkan Tuhan, keluarga kami boleh sehat, kami boleh melihat Bapak, kakak-kakak guru sekolah minggu kami juga boleh menyiarkannya secara live streaming. Kau berkati Tuhan, baik untuk ibadah yang telah diselenggarakan pada pagi hari ini, biarlah kiranya Engkau yang bertata dalam setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau memberkati kakak pembawa acara, Kau berkati para abang-abang pemain musik, Kau berkati juga Bapak baik firman yang akan dibawakan tengah-tengah kami, biarlah kiranya apapun firman yang dibawakan Bapak itu boleh menjadi pemahaman yang baik bagi kami, itu boleh menjadi benih yang baik bagi kami, bahkan Bapak kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kau berkati juga Bapak baik orang tua kami yang telah ada sebagaimana mereka ada sampai hari ini, dan kiranya kesehatan, kekuatan menyertai kehidupan kedua orang tua kami. Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati juga Bapak baik persembahan yang akan kami kumpulkan, biarlah kiranya seberapapun persembahan yang kami kumpulkan, biarlah kiranya semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kau berkati Bapak acara kami selanjutnya, biarlah kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, biarlah kiranya Bapak Engkau yang kami puji dan Engkau yang kami sembah. Terpuji termulia nama Bapak yang baik daripada saat pagi hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita di tangan kanan. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu yang selama ini sudah memberikan persembahannya, ya. Yang ada kirim foto, video, ayat hafalan, kayaknya persembahannya juga lancar-lancar, ya. Dan biarlah semua anak-anak sekolah minggu ya, ada kadang ngirim kadang enggak. Lah, kami guru-guru sekolah minggu melihat, lah kenapa kadang enggak ngirim? Ya dia tetap semangat ya. Ya yang mungkin kebanyakan pelajaran dikasih gurunya apa ya? Apa kelamaan ini di rumah terus? Tetap semangat adik-adik, kirim dong hafalannya, fotonya ya. Ya mungkin udah ada juga yang sampai bertumpuk-tumpuk di rumahnya ya. Ya adik-adik diingatkan orang tuanya ya, supaya yang belum memberikannya diberikan pada guru-guru sekolah minggu, dan yang udah lancar terus dikasih persembahannya lancar terus dah ya, karena untuk Tuhan Yesus, untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini kita pergunakan, berlomba-lomba untuk hal yang baik. Oke, persembahannya udah di tangan kanan, kita naikkan pujian, kami bawa korban pujian. Oke, ini saat yang dinantikan. Semangat banget ini ya. Balita Pratama Madya semuanya. Mau dengar cerita apa ya hari ini ya? Ayat hafalannya apa ya? Langsung ditulis ya. Oke, kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Aster. Kita bernyanyi Suatu Kota Tanpa Malam. Suatu kota tanpa malam,
Puji Tuhan. Oke, adik-adik pasti sudah tidak sabar lagi menanti apa sih cerita hari ini. Siapa yang tidak sabar? Tunjuk tangan. Dari sini kakak bisa lihat, banyak sekali. Oke, terima kasih adik-adik. Semuanya kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab kita atau di dalam firman Tuhan. Hari ini kakak akan mengingatkan adik-adik satu hal, yaitu yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa isinya? Itu adalah kalimat yang paling pendek pada ayat Alkitab yang ada tertulis di Alkitab kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17, apa isinya? Tetaplah berdoa. Pintar sekali kakak-kakak yang di sini dan abang-abangnya. Tetaplah berdoa. Itu yang akan kakak ingatkan kembali kepada adik-adik tentang berdoa. Apa itu berdoa? Kalau di sekolah disebut berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Kalau biasanya adik-adik di gereja, maka berdoa itu adalah nafas orang Kristen. Kalau nafas, berarti setiap hari harus ada dalam hidup. Karena kalau tidak bernafas, berarti mati. Berarti kalau tidak berdoa berarti mati. Bukan mati badannya, tetapi mati di dalam jiwanya. Jadi kalau di gereja diajarkan bahwa berdoa itu adalah nafas orang Kristen, tapi di sekolah biasanya disebut bahwa berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Oke, sekarang kita ambil yang berbicara dengan Tuhan. Ada banyak contoh. Siapa adik-adik? Sekarang saya rasa adik-adik sudah pada punya handphone milik pribadi, ya kan? Karena sudah menjalani sekolah daring namanya ya, online. Jadi setiap adik-adik punya handphone masing-masing. Handphone itu gunanya apa sih? Handphone itu sebenarnya atau kegunaan utamanya adalah berkomunikasi. Adik-adik bisa menggunakan handphone itu berkomunikasi dengan guru. Guru juga menggunakan handphone itu untuk berkomunikasi dengan murid-murid. Adik-adik bisa menggunakan handphone itu untuk berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan orang tua kalau orang tuanya tidak ada di rumah, nanya kabarnya, "Mak lagi di mana?" Atau kepada teman, "Hei, kamu udah makan siang belum?" Ya kan? Adik-adik berkomunikasi dengan orang tua dari teman-temannya atau siapapun. Itulah kegunaan handphone. Dan adik-adik semua pasti sudah punya yang namanya handphone. Tapi ada juga kak, guna handphone satu lagi, main game. Ya nggak apa-apa. Waktu kita diselang-selingi atau adik-adik mungkin bosan setelah belajar sekian jam, nggak apa-apa lah 10-15 menit untuk bermain game. Tapi jangan keterusan ya. Nah, kalau kita sendiri punya alat komunikasi dengan teman kita untuk berkomunikasi, maka adik-adik juga harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa harus berkomunikasi dengan Tuhan? Karena Tuhanlah yang memberikan nafas hidup. Tuhanlah yang telah memberikan kesehatan kepada orang tua, sehingga orang tua mempunyai kemampuan untuk membeli handphone adik-adik semuanya. Nah, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa. Banyak di dalam Alkitab diajarkan tentang berdoa. Ya kan? Salah satunya di 1 Tesalonika 5 ayat 17 katanya, tetaplah berdoa. Kita bisa membaca juga di Kisah Para Rasul. Kita bisa, adik-adik bisa buka Kisah Para Rasul 9. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai habis, itu tentang Petrus berdoa terhadap Tabita. Tabita itu adalah perempuan yang sangat baik hati. Tetapi suatu hari dia meninggal dan dia mati. Tetapi Petrus ada di sana dan Petrus menyembuhkan Tabita. Sudah dibuka? Kisah Para Rasul 9? Sudah? Oke. Nah, kuisnya adalah buka Kisah Para Rasul 9 ya, ayat 39, ayat 32 sampai habis. Kuisnya adalah siapa nama lain daripada Tabita? Oke, siapa nama lain daripada Tabita? Kita kembali lagi kepada
cerita ini, ya. Petrus melihat Tabita sudah meninggal. Petrus berdoa. Apa yang terjadi? Tabita hidup. Dia berdoa, dia minta kepada Tuhan, Tabita pun hidup. Ya, Kisah Para Rasul 9 di ayatnya yang 32 sampai habis, ingat ada kuis, siapa nama lain daripada Tabita. Nah, Tuhan Yesus sekalipun dia pun waktu hidup di dunia ini, dia pun mengajarkan murid-muridnya berdoa. Ketika Tuhan Yesus melayani atau memberi makan 5.000 orang, dia berdoa, mengangkat ikan dan roti dan mengucap syukur kepada Bapaknya katanya dan membagi-bagikannya, dan yang terjadi adalah mujizat. Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Ketika Tuhan Yesus juga melayani 4.000 orang untuk makan, dia tetap melakukan berdoa. Ketika Tuhan Yesus juga sudah selesai melayani saudara-saudaranya atau orang-orang yang datang kepada dia, orang lumpuh, orang buta, semua disembuhkan Tuhan Yesus, dan dia pun mengambil waktu untuk pergi ke suatu tempat dan dia berdoa. Bahkan Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Yang kita bisa sering setiap hari Minggu kita ucapkan di akhir doa kita, yaitu doa apa? Doa Bapa Kami. Itu Tuhan Yesus yang mengajarkannya. Berdoalah demikian, katanya sama murid-muridnya. Berarti benarlah bahwa berdoa itu adalah nafas orang Kristen atau nafas orang yang anak Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kakak percaya, kakak tahu semua anak-anak sekolah Minggu GP Bukit Permai adalah anak-anak Tuhan. Maka kalau adik-adik sudah anak-anak Tuhan, adik-adik juga harus belajar berdoa. Berdoa itu seperti apa sih Kak? Aku kalau berdoa makan cuma berdoa makan aja 3 kali sehari, makan pagi, siang, dan malam. Kalau kamu sudah pratama sampai madya, kamu sudah harus belajar berdoa di lain berdoa makan. Kalau malam, berdoalah. Pagi-pagi berdoalah. Caranya seperti apa sih Kak? Atau apa aja sih yang didoakan? Seperti apa berdoa yang bagus atau yang adik-adiknya? Karena selama ini Kak, adik-adiknya kalau berdoa singkat aja. Tuhan Yesus, Teresia mau tidur. Berkati Tuhan Yesus tidur Teresia sehingga besok pagi Teresia bangun sehat. Oke, itu singkat. Tapi yang pertama sudah harus mulai berdoanya yang disebut dengan 5 jari. 5 jari berdoa. Ayo semua adik-adik bikin tangannya ke depan. 5 jari. Oke? Ini biar adik-adik semakin pintar berdoa, semakin pintar berkomunikasi atau semakin pintar berbicara kepada Tuhan. Ingat ada 5 jari. Pratama sama madya ya. Yang pertama ini jari apa? Ibu jari. Iya, ibu jari atau jempol. Biasanya kita menggunakan jempol untuk apa? Memuji kan? Kita bilang orang, wih, kamu baik. Pernah gak kamu bilang, kamu jahat? Gini, enggak dong, ya kan? Ini jempol ini digunakan untuk memuji hal-hal yang baik. Pujilah Tuhan dengan hal yang memang Tuhan adalah baik. Apa itu? Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus hebat. Katakan Tuhan Yesus perkasa. Katakan Tuhan Yesus kuat. Itu katakan dalam doamu. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang kuat. Tuhan Yesus penyembuh. Apapun itu yang kamu tahu tentang Tuhan Yesus, ingat ada jempol, katakan itu terlebih dahulu. Setelah itu apa ini? Ibu jari. Atau gunanya? Menunjuk. Kasih tunjuk kepada Tuhan Yesus. Katakan bahwa kamu bersyukur atas segala kebaikan yang kamu terima setiap hari. Ya, bersyukur. Tunjuk kepada siapa bersyukur? Kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan atas hari ini. Karena hari ini
Kofa telah nikmati, hari ini Kores telah nikmati sepanjang hari karena Tuhan Yesus yang menjaga. Setelah itu yang ini apa ya? Jari tengah ini yang paling tinggi. Ingat, di bukit Golgota, di atas kayu salib, Tuhan Yesus disalibkan, itu tertinggi. Katakan kepada Tuhan Yesus, ampuni dosa pelanggaranku, atau ampuni kesalahanku Tuhan. Ingat, harus selalu minta ampun kepada Tuhan. Kak, aku gak pernah bersalah loh. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam, saya tidak bersalah loh. Gak ada kesalahan saya. Masa sih? Kamu mungkin tidak ingat, mama menyuruh nyapu, kamu melawan dulu. Kamu kerjain sih tapi melawan dulu. Itu kesalahan. Ya, atau temanmu, ayo main, aku gak mau main. Aku gak mau bermain sama orang yang rumahnya kecil. Mungkin seperti itu. Itu kesalahan. Harus minta ampun. Yang keempat ini jari apa? Jari manis. Biasanya tempat, sorry kakaknya salah ya, gemuk di sini. Tempat cincin. Biasanya itu adalah menyatakan hubungan. Apa itu Kak hubungan? Hubunganmu, temanmu kah, orang tuamu kah, gurumu kah, siapapun itu yang kamu kenal, doakanlah. Katakan terima kasih Tuhan untuk mama dan papaku. Katakan terima kasih Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk teman-temanku. Terima kasih Tuhan untuk tetanggaku. Siapapun itu yang kamu kenal, ucapkan kepada Tuhan terima kasih karena keberadaan mereka telah menghibur kamu. Keberadaan orang tuamu telah membuat atau bisa kamu mencukupi segala kebutuhanmu. Keberadaan guru-guru sekolah minggu menghibur adik-adik setiap hari minggu untuk memuji Tuhan. Katakan terima kasih untuk mereka yang aku kasihi Tuhan Yesus. Beri kesehatan kepada mereka. Setelah itu ini jari apa? Kelingking. Ini jari kelingking. Kelingking itu yang paling kecil. Kita kalau berdoa tidak boleh meninggikan hati di hadapan Tuhan karena kita adalah orang kecil. Kita harus kecil di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk saya. Terima kasih karena berkat Tuhan telah aku terima sepanjang hari. Berdoalah untuk pribadimu. Di akhir doamu katakan amin. Ingat ada berapa tadi? 5 jari untuk berdoa. Untuk adik-adik Pratama dan adik-adik yang madya sudah harus melakukannya berdoa. Jangan doanya yang singkat lagi, sesingkat-singkatnya jangan. Karena kamu sudah diajari di sekolah minggu ada 5 jari doa. Ingat yang pertama jempol harus mengucap harus memuji Tuhan. Puji Dia. Katakan yang baik yang kamu tahu tentang Tuhan Yesus. Yang kedua adalah bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga ingat bahwa kamu ada dosanya, pelanggarannya. Yang keempat ingat bahwa orang tuamu, saudaramu, siapapun yang kamu kenal kamu juga harus doakan. Yang kelima adalah dirimu sendiri. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena kamu ada sampai hari ini karena Tuhan yang membuatnya. Ya, jadi jangan singkat lagi. Semoga tentang 5 jari ini adik-adik mengerti dan mulai melakukannya ketika berdoa. Jadi jangan singkat lagi doanya kalau sudah kelas Pratama. Kelas Pratama dari kelas berapa ya Kak? Dari kelas 1. Dari kelas 1 berarti udah mulai si Despita. Ada kelas 1. Sampai kelas berapa Kak Pratama? 4. 3. Kelas 3. Ya. 4 kelas Madya 4 sampai SMP sudah harus pintar. Ingat selalu ada 5 jari untuk berdoa. Ingat urutannya dan lakukan setiap kamu berdoa malam mau tidur, berdoa mau bangun tidur, ingat yang 5 itu. Tuhan Yesus senang ketika kita berdoa kepada Dia.
Karena apa? Karena di saat itulah Tuhan dan kita berbicara. Jadi Tuhan senang sekali kalau adik-adik sekolah minggu datang kepadanya berbicara di dalam doa-doanya. Oke, ingat ya. Ingat 1 Tesalonika 5 ayat 17 menyatakan tetaplah berdoa. Dan kita boleh melihat di Kisah Para Rasul 9 kuasa atau ketika si Petrus berdoa, yang mati bisa hidup. Bukan hanya Tuhan Yesus bisa melakukannya, tapi Petrus juga yang adalah murid Tuhan Yesus. Dia berdoa untuk Tabita dan Tabita hidup. Nama lain Tabita siapa? Ayo jawab kuisnya ya. Dan ayat hafalannya adik-adik bisa lihat di Lukas 22 ayat yang ke-46b. Lukas 22 ayat 46b isinya sebagai berikut. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi di sini disebut bahwa kita harus berdoa. Apa itu pencobaan? Banyak hal. Jadi kita harus berdoa, rajin berdoa supaya kita hari lepas hari belajar tidak berbuat kesalahan yang banyak-banyak lagi. Senin biasanya kita 10 kesalahannya, karena kita rajin berdoa. Selasanya kita berdoa, akhirnya jadi 8. Karena kita rajin berdoa terus hari Rabu juga akhirnya jadi 6. Berkurang. Itulah katanya bahwa berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Hanya berdoa yang membuat adik-adik dan kakak-kakak di sini bisa hidup di dalam Tuhan dengan damai dan sejahtera, menikmati segala janji-janjinya. Untuk yang balita, apa sih Kak berdoa? Aku nggak tahu. Oke, mamanya yang menonton atau bapaknya yang menonton bersama-sama dengan kami, tetap minta panduannya atau minta bimbingannya. Untuk adik-adik kami balita juga diajari untuk berdoa di rumah. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kakak akan berdoa, nanti kita akan akhiri ibadah kita ini. Semua lipat tangannya. Untuk matanya kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang pemilik langit dan bumi, Allah yang menciptakannya, dan yang kami percayai Engkau jugalah yang memiliki kehidupan kami. Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Engkau melindungi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi daripada anak-anak sekolah minggu. Engkau Allah yang hebat, luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena sampai hari ini adik-adik kami boleh ada karena kemurahan Tuhan. Mereka boleh duduk sekarang Tuhan, mendengarkan dan tentang cerita ini. Kami bersyukur atas setiap kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah yang memberikan mereka Tuhan kepintaran yang daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah kiranya hari-hari ke depan hikmat, kepintaran, dan roh yang takut akan Tuhan tetaplah Engkau taruhkan di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh Tuhan menikmati setiap hari-hari mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk pelayanan kami. Biarlah kiranya setiap pelayanan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Melalui pelayanan kami ini Tuhan, nyatalah kuasa-Mu. Melalui pelayanan kami ini Tuhan, sempurnalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua daripada adik-adik sekolah minggu kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di GPI Bukit Permai. Tuhan Yesus, kami mengasihi mereka di dalam Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh hari lepas hari semakin bersemangat, berkekuatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kiranya kami percaya dari Bapak Presiden kami sampai aparatur terendah sekalipun para RT, Tuhanlah yang tetap menaruhkan roh yang takut kepada mereka, sehingga bangsa kami ini Tuhan akan berjalan untuk boleh melihat
bahwa kami akan mencapai ya Tuhan kesejahteraan dan keadilan sosial. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di atas semuanya itu terlebih dahulu ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, atas setiap kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Pengampunan Tuhan hari lepas hari akan membuat kehidupan kami semakin berharga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, ya langsung dapat nggak tadi itu kuisnya yang dikasih ke Aster? Iya, baca Alkitabnya tahu, kalau nggak baca enggak kan? Oh, semua udah siap-siap Alkitabnya kalau mau firman Tuhan. Oke adik-adik, 5 jawaban yang benar. Jawaban pertama ya kan kita kasih. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Aku kok nggak pernah, nggak apa-apa ya. Yang penting adik-adik tetap ikut ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi. Oke, usai ibadah kita akan bersalam-salaman ya. Yang di rumah masing-masing, salam orang tuanya ya. Salam sehat, salam kasih. Kita bernyanyi Api Pentakosta bukunya. Kakak undang Aster Kak Angel maju ke depan. Kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan.